sendiri, izinkan saya mengantar dengan cara agama Katolik. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mengenang jasa-jasa mereka yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Kehadiran kita pada hari ini tentunya punya tujuan yang mulia. Kehadiran kita pada hari ini tidak sekedar kita melaksanakan seremonial. Kehadiran kita pada hari ini tidak sekedar kita menghabiskan anggaran. Tetapi kehadiran Bapak Mama semua pada hari ini tentunya memiliki makna yang luar biasa. Maknanya apa Bapak Mama? Hari ini tentunya kita akan mendengarkan, dalam undangan itu kita diundang bahwa kita akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban daripada pengurus dan juga laporan pertanggungjawaban daripada pengawas. Pertanggungjawaban ini tentunya Bapak Mama perjalanan daripada KSTC Umaradi Ati selama 1 tahun, yaitu di tahun 2025. KSTC Umaradi Ati dan jajarannya itu pengawas KSTC Umaradi Ati dengan jajarannya dan manajer KSTC Umaradi Ati dengan karya manajernya itu. KSTC Umaradi Ati di bulan Maret nanti sudah 30 tahun. Jadi dari awal, dari 17 Maret 96 sampai dengan saat ini, Umaradi Ati sudah menjalankan RAK yang ke-30. Jadi kalau CU yang melaksanakan RAK setiap tahun, berarti CU-nya baik. Itu pasti. Tidak mungkin kalau dia tidak baik mau tampil di begini mana dari tidak dipercaya. Laksanakan bersama, kita
Tata tertib prarat rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam tata tertib ini yang dimaksudkan dengan prarat adalah prarapat anggota tahun buku 2005 KSP CU Merandi Ate yang dilaksanakan di kantor KAS Pusat. Peserta adalah anggota KSP CU Merandi Ate yang hadir dan terdaftar dalam rapat prarat anggota. Pimpinan sidang atau moderator adalah pimpinan yang memimpin jalannya prarat. Panitia adalah panitia dibentuk untuk penyelenggaraan prarat. Pasal 2. Prarat diselenggarakan oleh forum persiapan menuju rapat anggota KSP CU Merandi Ate tahun buku 2025. Bab 2 Peserta dan hak peserta. Pasal 3. 1. Peserta prarat adalah anggota KSP CU Merandi Ate yang memenuhi ketentuan keanggotaan. Setiap peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Oleh karena itu harapannya kita dapat melihat secara bersama-sama laporan yang kita sudah pegang, kemudian perjalanannya, kemudian peningkatannya ada tidak. Semuanya itu kita sudah cantumkan di dalam laporan. Nanti saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Bapak Mama dapat melihat, misal kita melihat yang pertama itu halaman 9, itu tentang aspek umum dan legalitas organisasi. Yang pertama itu aspek umum berkaitan dengan sejarah. Ini bukan sekedar langsung hari ini hadir dengan angka anggotanya itu 7.600 lebih anggota. Tentunya ada sejarahnya, perjalanannya tertati-tatinya sampai dengan saat ininya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Anton tadi, Maret Awuni. Jadi tempat pertama untuk mereka membentuknya itu adalah di Maret Awuni, di stasi Maret Awuni. Kemudian puncaknya pada tanggal 17 Maret 96 Bapak Mama, bertempat di Gereja Katolik Stasi Maret Awuni, sebanyak 49 orang bersepakat untuk mendirikan sebuah kredit union yang pada tahap awal masih berbentuk kelompok studi tabung. Kelompok ini diberi nama KST Merandi Ate. Jadi pertamanya itu KST Maliti Lalo, bentuk lagi KST untuk kredit unionnya itu ialah KST Merandi Ate dengan jumlah pertama anggota 49 orang. Pada hari pendirian tersebut, para peserta rapat juga menetapkan susunan pengurus dan pengawas serta menentukan simpanan awal sebagai syarat menjadi anggota. Bapak Yohanes Ngongo yang mengajak Bapak Antonius Kabili tadi itu sebagai ketua, kemudian Bapak Andreas Ngongo Bili Ole sebagai ketua pengawas, yang almarhum yang Bapak Andi. Simpanan awal anggota itu 13.500 di awal. Kita hadir pada saat ini dengan jumlah anggota yang banyak. Sehingga saya sedikit untuk menyentil berkaitan dengan sejarah sebelum terbentuknya KSP CU Merandi Ate. Jadi sejarah dari CU Merandi Ate itu pertama kali itu terbentuknya melalui sebuah kelompok studi tabung yang dibentuk oleh tim BK3D Sumba dengan nama KST Maliti Lalo yang diketuai oleh Bapak Petrus Malokadu. Dalam perjalanan KST Maliti Lalo ini mengalami kemacetan. Para anggota tidak lagi menabung dan kegiatan kelompok praktis terhenti. Kemudian datanglah Bapak Yohanes Ngongo yang juga merupakan guru agama Katolik di stasi Maret Awuni, Bapak Mama. Kemudian Bapak Markus Buludangga dan Bapak Antonius Kabili bersepakat untuk mengadakan rapat bersama anggota dengan tujuan mengaktifkan kembali KST Maliti Lalo tadi itu. Namun setelah beberapa kali pertemuan ternyata tidak ada anggota yang datang. Akhirnya dalam situasi yang seperti ini, Bapak Yohanes Ngongo yang pada saat yang sama telah menjadi anggota CU Ande Ate mengajak Bapak Antonius Kabili
Bapak Petrus Malokadu dan Bapak Markus Buludangga untuk mendirikan sebuah kredit union baru di stasiun Maret Awuni pada awal Maret 96. Dinyatakan berhasil dan layak dikembangkan. Sejak saat itu, status KST Merandi Ate ditingkatkan menjadi CU Merandi Ate dan berada di bawah naungan BK3D Sumba. Namun, walaupun sudah terbentuk menjadi CU Merandi Ate, tetapi anggotanya itu sangat minim pada saat itu, Bapak Mama. Nah, karena situasi seperti ini hanya anggotanya itu tidak bertambah secara signifikan, maka pengurus mengalami perubahan pada tahun 2010 ketika pengurus mengambil kebijakan strategi dengan membuka sayap KSP CU Merandi Ate untuk semua kalangan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi maupun agama. Jadi di awalnya itu hanya berkisar di gereja stasiun Maret Awuni. Anggota yang bekerja di sana yang sistem pakai transfer, kita bisa buka kantor cabang di sana, dan itu legal karena CU kita sudah berbadan hukum nasional. Jadi Bapak Mama yang sudah menjadi anggota, jangan khawatir dan jangan takut berada di rumah besar KSP CU Merandi Ate. Kemudian yang berikut, Bapak Mama, kita lihat di halaman 13 ada logo koperasi. Dan kondisinya pada saat itu kita cantumkan semua. Kemudian ada sistem informasi koperasi juga Bapak Mama. Yang pertama ada SIKOPDIT, Sistem Informasi Koperasi Digital. Itu digunakan untuk pelayanan kepada anggota. Ketika Bapak Mama datang, di-input di situ, itulah yang digunakan. Sistem informasi. Ikut mau masuk menjadi anggota, coba buka di website CU Merandi Ate. Di situ lihat sudah. Masuk pertama berapa? Kemudian ini pinjamnya pada bulan keberapa, kemudian jenis-jenis simpanan kita apa-apa saja itu langsung diakses oleh orang. Ini bentuk daripada kita mengikuti perkembangan yang ada, bentuk kita mengikuti peradaban yang ada. Kepada saya, baik Bapak Mama, kita sama-sama melihat halaman 42. PERS itu apa? PERS itu alat ukur kesehatan keuangan CU yang dikembangkan oleh WOKU. Tujuannya apa? Supaya CU bisa mengelola keuangan secara sehat, aman, transparan, dan berkelanjutan. Kita lihat di tabel, ada bidang, lalu ada rumus, ada indikator, lalu Desember 2025. Bidang itu adalah apa saja yang dinilai. Jadi ada 5. PERS itu kan singkatannya, P itu protection, E-nya itu, dan seterusnya, sebentar saya akan baca. Lalu di Desember 2025 itu adalah apa yang kita capai di KSP CU Merandi Ate. Protection atau perlindungan. Di perlindungan ini apa saja yang dinilai? Di perlindungan ini yang dinilai itu adalah dana pengaman. Dana pengaman itu apa?
dana pengaman yang ada di koperasi itu adalah dana cadangan. Jadi ada dana cadangan umum, ada dana cadangan risiko. Ada indikator yang ditetapkan oleh WOKU. Jadi di cadangan atau di perlindungan ini sampai dengan perlindungan P6. P yang pertama, dana risiko pinjaman, itu rumusnya ya. Dana risiko pinjaman dibagi dengan kelalaian di atas 12 bulan dikalikan dengan 100%. Harusnya cadangan risiko kita itu yang menghimpun untuk melindungi kelalaian, maksudnya melindungi uang anggota, dana risiko kita itu harus 100% dari pinjaman lalai di atas 12 bulan. Tetapi 80% saldo pinjaman beredar bersih. Jadi saldo pinjaman beredar bersih ini yang dimaksud adalah saldo pinjaman untuk anggota yang aktif, tidak termasuk yang macet ya. Jadi kan kalau campur dengan yang macet, saldo pinjaman yang beredar itu sampai dengan Desember ada 31 miliar sekian. Tapi yang bersih hanya ada 16 miliar. Artinya ada 16 miliar saldo simpanan dari anggota yang aktif. Jadi kita sudah bisa bayangkan bersama-sama ini berapa persen ini kelalaian yang ada di KSP SEU Meranti Ate. Lalu berikutnya, bunga pinjaman cukup tidak, jangan sampai terlalu besar, jangan sampai terlalu rendah. Jasa pinjaman, jasa simpanan anggota itu jangan sampai terlalu tinggi atau jangan sampai terlalu rendah. Kita semua diukur dan diatur di situ. Sehingga bunga yang perlu kita ketahui adalah bahwa bunga dari pinjaman atau pendapatan itu bukan semata-mata untuk pengurus karyawan lalu kita nanti sisanya kita bagi. Kita harus ingat bahwa ada operasional lainnya. Di situ R4 juga begitu. Lalu R5 2,44%. Indikatornya harga pasar harus lebih besar daripada inflasi. Sedangkan inflasi pada tahun 2025 itu 2,3% sampai dengan 2,9% harga pasar. Harga yang kita berikan ke anggota begitu. Ini biaya bunga simpanan non saham, biaya bunga yang kita berikan kepada anggota. Kita tarik satu orang masuk menjadi anggota KSP SEU Meranti Ate, maka ada rewardnya 20.000 per orang. Lumayan, itu 1 kilo gula itu harganya. Lalu kalau misalnya 5 orang berarti 100.000. Ini 5 kilo beras lumayan gitu. Jadi ada rewardnya. Jadi kalau Bapak Mama datang, oh ini anggota saya yang berhasil tarik, sama dia daftar, dan nanti Bapak Mama akan memperoleh reward 20.000 per orang. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus, kita tepuk tangan dulu. Berikan kepercayaan kepada kami. Bapak Ibu, kita sudah makan siang dan kita sudah agak istirahat. Dan harapan kami, mari kita arahkan perhatian lagi, mendengar, menyimak dengan baik. Sebenarnya kalau ada pertanyaan sebentar kita bisa mengungkapkan, kita menyampaikan saran dan usul. Untuk itu mari kita mendengar laporan pertanggungjawaban pengawas KSP SEU Meranti Ate tahun buku 2025. Kepada Ketua Pengawas kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Laporan pertanggungjawaban pengawas KSP SEU Meranti Ate tahun buku 2025. Pendahuluan 1. Dasar kepengawasan. A. Undang-Undang Koperasi Nomor 25 terutama untuk memberikan pinjaman. Kebetulan pada waktu itu saya ada satu anggota yang datang di saya, dia bilang karena Bapak ada di dalam, saya datang
kasih tahu kalau bisa supaya diberi pinjaman. Saya tanya, simpanan sudah berapa? Dia bilang sudah 500.000. Kebetulan terima PKH pada bulan Oktober, saya tambah 500. Lalu pinjaman kapan? Dan saya berada di Pospel Letumana, masuk ke dalam anggota CU itu di tahun 2008, awal masih merajak di bersama Pak Anton. Jadi baik, terima kasih untuk laporan pertanggungjawaban kali ini. Dan pribadi saya mengatakan terima kasih, dan itu mungkin cukup untuk saya. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin saya mau sampaikan sebagai saran, sekaligus saya akan bertanyakan beberapa persoalan yang saya hadapi. Yang pertama tentang hadiah atau hak undi yang kemarin. Bagus itu sebuah yang bisa mengumpan kita untuk masuk menjadi anggota. Tetapi saya usulkan begini, kalau boleh harus jadi anggota supaya beban dia juga rasa. Ketika dia sudah menyimpan, dia sudah jadi anggota, dia mau menyimpan untuk pada saat dia mau urusan nanti. Dia tahu bahwa planning saya 2 tahun berikutnya saya harus urusan. Sedikit tidaknya Bapak Mama untuk nampak tudawai pindah karena ini dulu kayak kiai nikah. Dan Pak Iwan di orang tua metewaan di kafe dan laki apa. Kan begitu toh? Jadi sedikit tidaknya Bapak Mama di awal kita mengambil ketika buka surat itu jangan kita langsung pinjam memang. Sedikit tidaknya ada kita punya simpanan untuk perkawinan adat. Sehingga ketika kita sudah menyimpan sekitar dia dapat 7 juta, kalau dia dah. 3 bulan dulu baru bisa mengajukan pinjaman yang pertama. Lalu ada aturan berikutnya yang mengikat. Aturan berikutnya adalah bagi peminjam pertama akan memperoleh pinjaman sebesar simpanan. Jadi besar pinjaman yang diberikan tergantung berapa besar simpanan Bapak Mama. Kenapa? Kan sama saja begitu. Kita jangan lihat uangnya berapa yang dikasih sebesar pinjaman ini.